Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kayaknya kalau berdiri lebih kelihatan belakang. Ini silau ini nih. Ya, nggak apa-apa kan berdiri juga ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya nggak tahu mulai dari mana ya, karena banyak hal yang beredar di kepala saya, berputar-putar di kepala saya tentang apa yang ingin saya katakan gitu ya. Mulai dari perasaan mungkin kalau mau terlalu melankolis, terharu lah gitu ya. Tapi kayaknya masa generasi milenial terharu karena tidak terbayangkan sebetulnya kalau mau dibilang, orang bilang katanya saya menjadi trendsetter di bidang filologi Islam khususnya di Ciputat. Trendsetter itu orang yang memberikan kontribusi sesuatu menjadi ngetrend gitu kan. Tapi tentu saja kita tidak pernah bisa membangun sesuatu tanpa berdiri di pundak orang. Jangan pernah mengklaim sesuatu bahwa ini jasa gue, ini gue nih yang melakukan. Tidak. Newton ya kalau tidak salah ya, yang kutipan dari Newton itu bahwa kita tidak pernah bisa bekerja tanpa bersandar pada bahu orang. Makanya tadi kita udah hadoroh kan, kita menyebutkan beberapa guru kita yang itu memberikan kontribusi. Nah, tapi saya senang sekali karena memang dulu ketika mengambil kuliah filologi itu di UI, teman-teman sudah mendengar saat itu bagaimana saya ada di persimpangan jalan. Kebetulan Kang Mumunya sudah datang, jadi silahkan Kang, sini Kang, langsung ke depan. Saya si Kang Mumu ini lucu, jadi memang baru datang saja kita sudah ketawa. Ini Kang. Iya, nanti dibagi hasilnya kalau masih ada. Insya Allah. Ya. Jadi saya ingin cerita. Jadi mungkin ada 3 bagian barangkali ya saya akan ceritakan supaya agak sistematis. Yang pertama, saya ingin cerita soal background dari perkembangan filologi di filologi Islam khususnya, atau filologi saja deh, nggak usah pakai Islam. Udah pasti kalau kontennya Islam itu ya seolah-olah kayak mau islamisasi filologi. Enggak. Kita tidak ingin terjebak pada islamisasi ilmunya yang atau teorinya yang sebetulnya itu universal saja. Kalaupun kita menyebut filologi Islam bukan berarti secara normatif kita mau melakukan islamisasi, tetapi filologi yang berbasis pada teks-teks Islam. Saya ingin cerita dulu, itu bagian yang pertama itu tentang perkembangan filologi di Ciputat khususnya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, bagian yang kedua saya ingin menjelaskan tentang signifikansinya sebetulnya apa sih lingkar filologi Ciputat ini dalam konteks kampus kita khususnya, dalam konteks berbangsa, tapi dalam konteks kampus UIN Ciputat khususnya. Saya akan cerita soal bagaimana atmosfer keilmuan di tahun 90-an yang kemudian melahirkan nama-nama yang tadi antara lain disebut ya, yang sekarang menjadi influencer. Bukan hanya di dunia akademik nasional internasional, tapi di dunia maya, bahkan dalam konteks politik. Influencer, saya menyebut influencer itu orang yang memang memberi pengaruh luar biasa pada satu isu. Kalau dia ngomong, nge-tweet, itu di-retweet oleh banyak orang dan kemudian membangun sebuah tren gitu ya. Misalnya kalau di medsos itu yang saya aktifnya di Twitter ya. Misalnya kalau dari Ciputat ya ada seperti Gus Nadir gitu ya, Nadir Sahusen. Kemudian ada Burhanuddin Murtadi. Tadi siang saya ikut rilisnya yang survei tentang demokrasi, intoleransi dan konteks keberagamaan gitu ya.
Lalu yang muda-mudanya juga sering kan di TV, di TV-an itu ada teman kita dari FISIP juga, ada saudara Adi misalnya. Itu angkatan berikutnya. Tapi yang ingin saya ceritakan angkatan 90, itu yang kedua. Bagian ketiga nanti saya ingin menceritakan sebetulnya gimana ya supaya ini memang relevan dengan konteks kekinian, khususnya kebutuhan teman-teman yang anda ini, yang milenial ini. Jadi anda yang sudah insaf itu harus dieksplorasi sebenarnya gimana caranya supaya orang lain insaf juga gitu. Dulu bahasa yang disampaikan ke saya itu agak, tapi tanda kutip tapi ya, jangan dipelintir menjadi Oman ini katanya memurtadkan orang katanya gitu. Tapi dalam tanda kutip. Jadi ada yang dosen itu atau mahasiswa, dosen khususnya jurusan syariah misalnya, kemudian ketemu dengan Oman, kemudian ikut workshopnya Oman katanya, workshop filologi. Setelah itu pindah jadi syariah filologi, filologi syariah, seperti Ismail Yahya itu. Itu di YIN Surakarta, kan fakultas syariah. Ada Gus Mahrus juga, Kang Mahrus, Cirebon, sama juga. Nah, di Aceh juga begitu, di orang yang nggak tahu menahu tentang filologi, kemudian kita ceritakan, kita kenalkan, entah mengapa kemudian mereka insaf. Jadi katanya Oman ikut memurtadkan bidang keilmuan yang sebelumnya orang udah geluti gitu. Tapi nanti saya punya penjelasan, bukan soal shifting, bukan soal pindah sebetulnya. Karena pada dasarnya ilmu itu sebetulnya bebas sekat gitu. Apa istilah kalau di kelas itu saya bilang, saya ingin menghilangkan sekat ilmu. Pada dasarnya tidak ada sekat. Apalagi filologi itu saya bilang itu kayak nahu sorok mestinya. Filologi itu kayak nahu sorok, ilmu alat untuk membaca manuskrip kuno gitu. Anda mau bidang ilmunya apa saja, memangnya tidak butuh nahu sorok. Anda mau kuliah di Usuluddin, mau kuliah di dakwah, di adab, di sejarah, serta Arab, Anda butuh sastra Arab, bahasa Arab. Anda butuh al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidul bil wad'i. Itu kalau ditalar sampai babu maqsudatil asma nanti lama lagi kan. Tapi Anda butuh jurmiyah. Anda butuh kalamuna, lafdul mufidul dan seterusnya. Butuh alfiyah, Anda butuh imriti, Anda butuh nasbul maksud dan seterusnya. Begitu Anda kuasai itu, nah itu yang terjadi pada saya. Ya sekarang jadi mohon maaf nanti jadi, kalau kayak sombong-sombong gitu ya, jadi kayak cerita-cerita gitu. Nah, kan namanya juga lagi berbagi hikmah. Sama, ya. gue juga belum pulang. Itu yang terjadi pada saya. Mengapa saya bisa ini Kang Mumu, Kang Mumu ya. Jadi saya merasa kayak loncat gitu ketika saya masuk ke filologi UI, tapi basis saya itu dari pesantren gitu. Mengapa saya bilang loncat? Karena yang lain juga berkembang, maju juga sebetulnya dengan filologinya. Tetapi karena saya punya privilege dengan bahasa Arab itu, begitu teks yang guru lain nggak bisa, ini baca Arab, ini Arab gundul, bacanya begini misalnya. Ini tidak boleh dibaca kasroh misalnya. Karena ini isim ghair munsharif. Kenapa? Wajur robil fathati malah yang sorif malah yudok koya ba'da al-rodif. Wah, gitu kan? Itu bisa gitu. Ya, kebetulan bait yang itu yang saya hafal. Iya itu. Nah itu dengan privilege semacam itu saya masuk ke filologi Indonesia, ternyata teks-teks Islamnya itu sangat banyak. Ini yang berasal. Nah, jadi yang pertama saya ingin ceritakan perkembangannya itu tadi saya cerita tahun 90-an. Aku nekat mendaftar. Tahun 90 saya masuk ke YIN itu baru berupa mata kuliah yang diasuh oleh Profesor Nabilah Lubis. Kemudian Profesor Nabilah Lubis itu kalau mendorong mahasiswanya untuk ngambil filologi, nulis skripsi filologi, sampai menawarkan beasiswa. Termasuk saya ditawarkan, Oman kamu nulis skripsi filologi, nanti kita bantu beasiswa, nanti kita carikan dari kedutaan Arab. Saya tidak mau karena saya tidak suka filologi saat itu. Saya sukanya yang tadi itu nasrif. Saya paling suka nasrif. Kalau di pesantren nasrif itu Nasoroyan Suru itu. Nah, pokoknya jangankan Nasoroyan Suru yang saya tasrif itu. Karena guru saya almarhum Ki Saifuddin Zuhri di Kaur Kuning itu kalau nyuruh saya bukan nun sodro yang harus ditasrif, tapi
tapi itu C, lam dan nun gitu, celana maksudnya. Coba yang Oman, ini celana masukin ke dalam sulasi majid an-naul awal al-babusani. Ini kan gimana kan? Akhirnya kan celana yucallin tajlinan gitu. Dan seterusnya, bahwa mucallilun, dan mucallin, latu callin, nggak ada artinya, tetapi itu pola. Gitu. Awalnya dulu saya juga, ini apa nih kiai ini kalau minta celana, mending kalau ke sulasi majid awal bab 2 ya. Bagaimana kalau dimasukin ke yang iksa'aro itu loh, iksa'aro, gimana itu? Susah kan? Atau dimasukin ke inkasaro, ijtama'a, berikan tifta'ala dan seterusnya. Dulu serasa dipaksa saya. Nah, tetapi ketika saya masuk ke dalam filologi, saya sukanya tasrif. Makanya ketika saya diminta nulis skripsi filologi, saya tidak mau. Anda bayangkan, 0 tahun 93 ya, saya nulis skripsi, 94 saya lulus. Yang lain, teman-teman lain ada yang nulis. Ada kawan saya, Sni Tamrin, ada yang sekarang dosen di Hadad ya, ada Titi Farhana juga nulis. Tapi saya nggak mau. Saya nulisnya waktu itu skripsi Daurut Tasrif fi Fahmi Ma'anil Kalimatil Arabiyyah. Peran bahasa Arab dalam memahami peran tasrif, Daurut Tasrif. Peran tasrif dalam memahami makna kalimat bahasa Arab. Penting. Ya tentu saja penting. Nggak diteliti juga penting sebetulnya. Jadi itu skripsi yang tidak ada artinya. Tapi kan namanya juga skripsi. Jadi Anda kalau belum lulus, jangan lama-lama lah, lulus saja. Yang penting tulis skripsi. Ya, siapa yang belum lulus nih? Yang S1-nya atau S2 juga lah. Tapi kalau S2 harus lebih serius. Nah, singkat cerita, sampai lulus pun saya tidak suka filologi. 96 saya ada di persimpangan jalan karena saya pengen kuliah kan. Pengen kuliah, kemudian saya mendapat beasiswa untuk S2 dari Kementerian Agama di sini, di Pasca Sarjana IAIN, untuk Islamic Studies. Kemudian pada saat yang sama saya ditawarin, Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa bahasa Melayu, Anda bisa bahasa Jawa sedikit lah gitu, pasif, Anda bisa bahasa Sunda, kenapa tidak masuk filologi? Kata seorang profesor Prancis itu yang Henri ya, Henri Somberlois. Kemudian saya dihubungkan ke UI, udah kuliah filologi di UI. Nanti kita carikan beasiswanya. Nah, di persimpangan jalan itulah saya harus memilih. Apakah saya milih yang Islamic Studies, yang sudah umum pada saat itu, teman-teman saya ngambil Islamic Studies, atau saya ngambil bidang yang sebetulnya nggak dikenal orang, filologi. Mungkin di antara teman-teman sekarang juga masih ada yang, apa sih filologi? Nggak apa-apa, dulu saya juga 27 tahun yang lalu ya seperti itu. Cuma kelamaan ya kalau Anda nunggu pahamnya 27 tahun nanti kan keburu tua gitu. Tapi itulah, saya beruntung pada saat itu mengambil jalan yang kalau kata Robert Frost itu the less traveled by, yang jarang dilalui orang. Saya ngambil ke situ, saya buka guanya, saya buka rimbunnya itu, kemudian dan ternyata di situ ada filologi di manuskrip, ketemu Kang Mumu. Jadi kalau kuliah kami berdua saja, mahasiswanya 2 orang ya, 2 orang. Jadi dikasih tugas sama profesor itu membaca buku itu gantian saja, presentasi gantian. Tapi saat itu belum ada medsos memang, jadi kami tidak terganggu, kami baca buku rajin sekali. Nah, saya ingin singkat cerita perkembangan filologi itu, kemudian sejak tahun 90-an itu, 96, saya memang waktu itu belum punya teman, jadi saya orang pertama dari PT KIN yang kuliah filologi secara resmi ya. Prof. Nabilah itu merintis, cuma beliau kan sudah selesai duluan jadi profesor bahasa Arab, kemudian short course filologi di UI ya. Nah, tapi untuk yang S2, S3 resmi filologi memang waktu itu belum ada. Nah, setelah itu 96, kemudian saya lulus, terbit buku ini 99, kemudian terus saja. Ini seolah-olah gua yang saya masukin tadi itu kok nggak habis-habis amunisinya. Karena sumber primer ya saya punya privilege. Nah, itu yang sekarang teman-teman perlu rumuskan. Teman-teman punya tidak keahlian yang kalau dibandingkan dengan orang lain itu sulit mencari tandingannya. Karena keahliannya ya desainer, desainer ada juga yang lain. Gimana supaya desainer saya ini beda? Kalau gitu desainernya saya pengen ngambil dari manuskrip misalnya.
saya nih punya kreasi, misalnya animasi apa begitu, bikin animasi, tapi kan yang bikin animasi banyak juga yang lain. Saya pengen dari sumber primer animasinya, dari manuskrip misalnya, kan belum ada. Kemudian mungkin ada yang bikin batik, kemarin saya di Palu itu juga batik Wali Songo. Apa maksudnya batik Wali Songo? Jadi sumber inspirasinya dari karya-karya misalnya tentang Sunan Kalijogo, kemudian The Admonition of Syekh Bari, Sunan Bonang, diwujudkan di dalam batik sehingga bisa bersaing. Karena tadi itu ada distingsi, ada tamayus, khalif tu rof tadi itu. Nah yang terjadi pada saya itu sebetulnya sederhana saja. Saya ini bukan siapa-siapa lah. Saya ya biasa saja lah, nggak pinter-pinter banget gitu. Nah beruntung saja karena saya punya satu tamayus, sumber primer yang orang lain tidak punya. Orang lain tuh mencomoohkan dulu itu. Bahkan guru saya sendiri bilang itu terlalu teknis lah masuk ke filologi. Anda Islamic Studies saja. Saya enggak deh, saya mau filologi aja. Sampai selesai S3 kemudian 2003. Kemudian saya postdoc di Jerman 2006, 2008 pulang. Begitu 2008 pulang, belum 2 tahun di sini, diundang lagi ke yang tadi itu di Oxford Center for Islamic Studies di Inggris, juga untuk meneliti filologi. Kemudian juga ya di Tokyo setahun, kemudian di Kyoto, di Osaka. Terakhir di Osaka itu 2017 Januari begitu ya, kemudian saya diminta pulang dan kemudian gabung di Kementerian Agama. Nah itu Anda bayangkan, susah saya menggambarkannya itu, bahwa ini tuh sebetulnya apa sih bensinnya itu apa gitu. Bagi saya bensinnya adalah sumber primer. Itu kata kunci yang ingin saya sampaikan. Message dari saya itu sumber primer. Sekarang bayangkan dalam konteks keberagamaan sekarang, di medsos khususnya di kalangan generasi milenial umumnya gitu. Itu ketika mengomentari sebuah pandangan atau ketika berdiskusi di ruang publik di medsos, seringkali orang tidak mau pakai sumber primer, bukan manuskrip ya, sumber informasi primer. Misalnya ini karena isu keagamaan saya ikutin di Kementerian Agama. Misalnya ketika ada rame kemarin, sampai saat ini juga masih rame, tentang di medsos itu rame larangan azan. Larangan azan itu di mana-mana cenderung, ini emang di pemerintah rezim sekarang ini melarang azan. Besok-besok sholat dilarang. Wah, ditiupkan, kemudian di broadcast kemana-mana. Besok hati-hati, siap-siap, sholat akan dilarang. Mana indikasinya azan sudah dilarang? Wah, itu kan. Kemudian saya telusuri sebetulnya mana pasal, mana rujukan yang menjelaskan informasi ini ada larangan azan. Terus kan kita telusuri, dengan ada surat edaran Dirjen gitu kan, Dirjen Bimas tahun 78, itu sumber primernya. Kemudian kita baca, kan itu sumber primer itu sumber terawal. Manuskrip itu kan sumber primer, disebut sumber primer karena ditulis paling awal, misalnya abad 17, abad 18 itu sumber primer. Ketika kita baca sumber primernya kan tidak ada larangan azan itu. Yang ada itu adalah sebetulnya tuntunan untuk pengeras suaranya itu misalnya. Tapi saya tidak akan bahas itulah karena saya bukan sebagai staf ahli sekarang ini, saya sebagai oman. Ya, saya akan lepaskan posisi itu dulu. Saya sebagai oman sekarang. Yang ingin saya bilangnya mengapa saya kaitkan, karena ini kita menggeluti manuskrip filologi itu kan harus ada relevansinya, benang merahnya dengan konteks kekinian. Di medsos saya sudah sampaikan, lesson learn dari filologi adalah pakai sumber primer kalau Anda ingin mengomentari atau diskusi dengan yang lain, apapun isunya. Jangan sampai mendengarnya dari WA cukup, kemudian dari sumber sekunder cukup. Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, kalau Anda nggak pakai sumber primer, ya Anda susah kompetisi dengan yang lain. Nah yang saya lakukan itu, saya selalu pakai sumber primer. Yang ini misalnya, ini menyoal wahdatul wujud ya. Sebetulnya kan diskusi tentang wahdatul wujud kan Profesor Kausar Azhari Nur juga sudah melakukan itu sebelum saya, senior saya. Sama tentang wahdatul wujud juga, tentang panteisme. Kemudian mengapa buku ini menjadi distinct
menjadi beda gitu. Tidak bisa isi buku ini ditemukan di yang lain karena saya pakai sumber primer. Tandi Al-Masyi, Al-Mansur ila Thariq Al-Qusasi, itu ditulis abad 17 oleh Syekh Abdul Rauf. Kemudian saya sampaikan di sini pesan tentang moderatnya itu, sikap moderat Syekh Abdul Rauf menghadapi pertentangan Hamzah Mansuri dan Ar-Raniri. Ini juga lesson learn yang saya ambil dari filologi, bahwa dulu itu konflik keagamaan itu bukan hal yang aneh. Abad 17 itu kan Syekh Hamzah Mansuri punya pandangan bahwa Tuhan dan alam itu bisa menyatu secara mutlak, sama seperti Al-Hallaj, sama seperti Abu Yazid Al-Bustami, cuma dalam konteks Nusantara. Kemudian diikuti oleh Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Kemudian ketika Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama yang lebih konservatif, datang ke Aceh, dia bikin karya Fathul Mubin 'alal Mulhidin, menjelaskan pandangan orang-orang yang mulhid, yang sesat, karena gitu kan. Menjelaskan bahwa yang punya pandangan seperti Hamzah Mansuri itu sesat. Pengikutnya boleh dibunuh. Bayangkan, kalau Anda baca Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, itu isinya itu fatwa dari seorang ulama, sebetulnya ulama besar, tapi kan selalu ada dinamika ya, konservatisme. Boleh dibunuh pengikutnya, karyanya harus dibakar. Maka pada tahun 1640-an di depan Masjid Baitur Rahman, itu karya-karya itu dibakar. Itu konflik keagamaan. Akut sekali. Sekarang mungkin ya akibat Pilpres, tadi saya ikut presentasi pilkada, dari mulai pilkada ke Pilpres gitu, saya ikut presentasinya Mas Burhan. Kan ada yang punya pandangan bahwa 2016 itu puncak intoleransi gitu. Ternyata kata Mas Burhan enggak. Sebaliknya, justru ini baru mulai itu. Jadi ini intoleransinya naik lagi setelah 2016 katanya begitu. Tapi sampai sekarang masih terasa bagaimana konflik keagamaan yang pemicunya itu macam-macam gitu ya. Ada sampai pembakaran vihara kalau yang di Medan begitu ya. Itu konflik keagamaan. Tapi ada juga konflik misalnya Sunni Syiah, ada konflik karena kelompok minoritas dan seterusnya. Dulu juga memang ada. Nah, Syekh Abdul Rauf datang dengan moderasinya itu. Oh tidak. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan dan alam bisa menyatu secara mutlak, hada batil. Tapi kalau ada yang bilang bahwa ini yang mengatakan pendapat seperti itu kafir, itu juga keliru. Jadi mencoba di tengah-tengah, opting to be in the middle, kira-kira begitu. Memilih untuk selalu di tengah-tengah. Itu yang dimaksud dengan tawasud atau wasatiyah itu. Oke, apa ini kelanjutan? Jadi terlalu panjang ya. Oke, itu bagian kedua saya menceritakan tentang pengembangan filologi, kemudian konteks dengan sekarang. Nah, yang terakhir, nanti kita interaktif aja. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lesson learn dari filologi yang saya harap nanti akan dikembangkan oleh Lingkar Filologi Ciputat adalah kontekstualisasi teks. Jadi filologi itu perkembangannya begini di Indonesia. Pada masa kolonial, filologi itu sudah berkembang lama ya, tapi dikembangkan oleh sarjana-sarjana Eropa, dari Leiden khususnya dari Belanda. Tapi kecenderungannya sebetulnya saat itu kebutuhannya hanya untuk menerjemahkan teks. Jadi para penjajah itu kan juga mendatangkan para sarjana. Kemudian kan mereka pengen tahu kebudayaan Indonesia, bahasanya itu kan Melayu, manuskrip itu, maka mereka belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu diedit, disunting, diterjemahkan. Maka pakai apa? Pakai filologi dong ilmunya. Maka filologi berkembang untuk menerjemahkan teks-teks, termasuk teks Injil ke dalam Melayu, termasuk teks Melayunya kemudian ditranslate ke dalam Latin dan seterusnya. Sampai kemudian tahun 50-an, 60-an, kecenderungan filologi itu lebih pada untuk menyunting teks, menerjemahkannya. Nah, tapi kemudian tahun 70-an lahir ada teori-teori sastra, ada hermeneutik, ada interteks, ada apalagi semiotik, macam-macam gitu ya. Itu perguruan tinggi mulai lebih kaya gitu. Jadi kajian filologi disertai dengan analisis strukturalisme misalnya, atau semiotik, hermeneutik dan seterusnya. Itu guru-guru kita di UI itu mengembangkan itu. Kajian Islam kapan? Baru muncul menurut saya sih ya mungkin akhir 90 atau awal 2000.
kalau boleh saya bilang perkembangannya. Jadi dulu tahun 84 memang sudah ada di sini disertasi Pak Enoch Dali yang menulis disertasi dari kitab Mir'atul Tulab, karangan. Jadi Mir'atul Tulab itu kitab fikih muamalah pertama di Nusantara abad ke-17. Kitab fikih muamalah itu kitab fikih yang menjelaskan bukan hanya ibadah, tapi juga bagaimana ekonomi, politik dan lain-lain. Sudah ada disertasinya di sini. Tetapi waktu itu ya sebagai pribadi saja beliau, dan mungkin pendekatannya bukan filologi menyunting, lebih pada mengeluarkan aspek hadonahnya, tolaknya, rujuknya dalam kitab itu gitu ya. Tapi perkembangan mapan sebagai sebuah ilmu memang awal 2000-an. Awal 2000-an ya saya kembali ke sini, tahun 2003 saya pulang, saya ngajar di IAIN, kemudian jadi UIN, kemudian di S1 saja, saya tekunin saja tuh S1, kayak ya bikin kader-kader begitu. Akhir saya nggak tahu, kayak ini kader keberapa saya nggak tahu, ini enggak. Angkatan yang ini di bawah saya mungkin ya Adib itu, Mas Adib ya sekarang. Oh ada? Oh. Mas Adib nih harusnya jadi narasumber ya ini. Depan lah. Nah, ini murid angkatan pertama Anda kan? Mustami aja, harusnya di sini biar ini sejarah Adib itu. Saking kunonya maksudnya. Iya. Jadi sepinter-pinternya Adib itu nggak akan bisa melangkahi saya karena saya gurunya. Tapi kalau untuk Aral Pregon, saya selalu konsultasi sama dia. Ini seninya ilmu itu di sini. Anda boleh jadi guru bagi seseorang, tapi Anda jangan pernah merasa gengsi kalau Anda belajar dari murid Anda juga, gitu loh. Itu harus dilakukan. Saya boleh tanya Mas Adib, kalau saya lagi di luar negeri apa itu lagi apa namanya baca teks gitu. Jadi Mas Adib, kalau saya nanya ke Anda itu, saya itu ditanya juga sama orang. Yang orangnya nggak kenal Anda. Problem Mas Adib itu orang nggak kenal dia. Begitu nyebut manuskrip di dunia internasional itu Oman. Nah, itu masalahnya. Belum masuk radar. Jadi tugas teman-teman itu bagaimana mempopulerkan Adib. Ini lingkar filologi Ciputat punya PR tersendiri, mempopulerkan Adib. Supaya Adib itu jadi ikon lingkar filologi Ciputat. Iya, jangan Oman terus. Oman setiap orang tuh ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu kan? Tahun 90-an orangnya adalah Profesor Nabila Lubis. Tahun 90-an. Setiap orang ada masanya, ada Prof Nabila. Begitu Prof Nabila sudah tidak aktif lagi, saya juga belum jadilah. Saya mengembara dulu, kemudian pulang nulis buku, nulis apa, baru kemudian saya agak dikenal dikit gitu kan. Baru brand filologi melekat misalnya gitu ya. Oke, mungkin saya nggak tahu sampai kapan. Setiap Oman ada masanya itu, masanya sampai kapan saya kan tidak tahu juga. Tapi jangan suka-suka. Kalau ada yang mau jadi orang sekarang, nggak apa-apa, jadi aja orang filologi gitu. Pemurtaban Nggak apa-apa, jangan, silakan gitu ya. Nah, jadi yang terakhir itu tadi yang ingin saya katakan, ini teman-teman generasi milenial ini problem ketika memahami sebuah teks di medsos tapi tidak mau melakukan kontekstualisasi. Jadi lesson learn dari filologi itu begini, kalau kita nemu teks, manuskrip gitu ya, itu tidak bisa hanya menerjemahkan kemudian langsung kita, wah pokoknya pakai deh terjemahan ini, kemudian dipahami apa adanya, bahasanya, kemudian disebarkan. Tapi coba lihat sebetulnya siapa pengarangnya dan mengapa orang ini menulis teks itu, ditulis dalam konteks apa, itu yang harus. Jadi waktu saya nulis Tanbih Al-Masyi ini ya, kalau kita buka, kalimatnya itu pakai banyak yang pakai isim nakiro. Misalnya, idza ra'aita ahadan ayyaqula annal alam wa al-haq, misalnya, idza ra'aita ahadan. Ini ahadan ini isim nakiro dalam bahasa Arab. Kalau kamu melihat seseorang, coba Anda bayangkan, kalau Anda hanya mengandalkan kata seseorang, kalau Anda melihat seseorang yang mengatakan bahwa alam
dan Tuhan bisa menyatu secara mutlak, itu batil. Bagaimana kita memahami ahadan itu siapa? Kalau Anda tidak masuk pada konteks di mana teks itu ditulis. Teks ya pasti sebetulnya pada abad ke-17 itu yang mengatakan bahwa punya pandangan bahwa Tuhan dan alam bisa menyatu secara mutlak. Ternyata kan Hamzah Pansuri, As-Sumatari dan pengikut-pengikutnya. Karena isim nakiro bukan isim ma'rifat, tidak pakai alif lam, maka ini bisa melekat ke siapa saja, tapi setidaknya ini adalah kata yang bisa diasosiasikan ke salah seorang pengikut dari Hamzah Pansuri As-Sumatari. Lalu bilang lagi pada kalimat lain, wa kadzalika idza ra'aita ahadan ayyaqula anna al-qa'il kafir fahuwa batil. Kira-kira begitu. Begitu juga kalau ada ahadan lagi yang mengatakan bahwa ini yang mengatakan kafir itu batil, salah juga, nggak boleh juga bilang kafir. Siapa ahadan itu? Saya melakukan interteks dan ketemulah bahwa itu pandangan itu melekat pada Araniri dan pengikut-pengikutnya. Nah, sekarang bayangkan begini, di medsos kita ketemu meme. Kita ketemu gambar, kita ketemu kutipan misalnya. Ini sudah ada. Cepat sekali. Oh, ternyata ini dibuat, wah luar biasa. Ternyata ini dibuat oleh teman-teman generasi Islam Cinta. Yaitu saya kira generasi Islam Cinta yang digagas oleh siapa? Tahu kan? Haidar Bagir. Mas Haidar Bagir. Wah, ini nggak boleh, ini kok mirip Jokowi. Wah, ini bener juga ya, kok bisa begitu sih? Nggak boleh nih. Jangan diasosiasi, saya netral. Pegawai negeri saya. Preferensi harus punya, tapi itu interpretasi kan. Kayak Jokowi katanya wajahnya. Mungkin kalau lihat dari sebelah sana kayak Prabowo gitu. Atau mungkin kalau lihat batu akiknya itu saya nggak tahu yang mana batu akiknya, yang ini atau bukan ya. Oke, jadi ini kebetulan sekali ya. Jadi jangan terlalu cepat merespon. Saya nggak tahu tanggal berapa saya nge-tweet ini. Jangan terlalu cepat merespon. Pahami dulu informasi, narasi, teks, gambar, caption, atau apapun yang kita terima. Setelah paham, cari tahu konteksnya. Setelah lebih paham, luruskan niat. Baru kemudian tentukan sikap. Bagikan pesan yang menyejukkan dan mencerahkan. Saya nggak bisa ngomong gini kalau saya tidak punya inspirasi manuskrip. Karena bagi saya, nggak bisa itu diterjemahkan begitu saja tanpa saya menulis bab beberapa yang kontekstualisasi itu. Yang membuat buku ini menarik menurut orang-orang adalah sebetulnya bab tentang kontekstualisasi teksnya. Itu mengapa tentang suntingan teksnya saya taruh di belakang saja. Karena siapa sih yang mau membaca teks Arabnya dengan terjemahannya itu mungkin malas. Tapi kalau orang usuluddin apa mungkin pengen tahu ini perdebatan dulu itu seperti apa sih, bisa di bagian awal gitu. Nah, jadi lesson learned seperti itulah yang saya ingin sebarkan ke teman-teman generasi milenial. Jadi ini hati-hati di medsos di mana itu, jangan cepat ini kemudian menyebarkan lagi. Ini menyebarkan lagi itu lihat dulu deh sumber primernya. Ini praktikal nih, praktikal. Saya ingin contohkan untuk praktikal sumber primer itu begini. Misalnya beberapa waktu lalu ada rencana demo dari mahasiswa, bukan rencana, sudah kejadian hari Jumat. Saya lupa 3 atau 4 minggu yang lalu ya, yang di beberapa daerah. Itu sehari atau 2 hari sebelum demo muncul broadcast Arya Rohali. Ingat nggak? Iya. Teman-teman yang aktif ini pasti tahu. Arya Rohali karena dia juga figur kan, ikon, jadi terkenal. Itu nge-tweet sesuatu yang terkait dengan melemahnya dolar gitu kan. Dulu tahun 98 zaman saya mahasiswa dan seterusnya, saya lupa persisnya. Tapi yang tersebar di broadcast di WA itu adalah Arya Rohali kutipannya ditambah dengan satu paragraf yang menyudutkan satu pihak. Kira-kira begitu. Tersebar, termasuk terus terang saja, tersebar di grup-grup para petinggi juga loh, yang bukan orang awam gitu.
Ini rupanya ternyata Alia Rohali ikut memprovokasi demo mahasiswa. Kira-kira begitu. Saya pengen tahu. Saya sebagai penganut filologi, saya harus melacak sumber primernya mesti dari Alia berarti dong. Saya masuk ke akun Alia Rohali. Ternyata dia bikin klarifikasi. Tega sekali ya orang, caption saya, tweet saya, kemudian di capture, ditambahi, kemudian disebarkan. Jadi yang aslinya itu tidak beredar. Kalau Anda filolog, Anda muhakkik, maka mestinya Anda pertama cari sumber primernya, yang kedua konteksnya itu apa sih sebetulnya. Kalau Anda dua hal ini saja jadi misi dari Lingkar Filologi Ciputat, saya kira Lingkar Filologi Ciputat akan dapat memberikan dan akan relevan dengan konteks kita kekinian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.